Yap, di video ini aku mau ceritain suka duka pakai itel P65 ini selama 1 mingguan. By the way, ini itel P65 baru aja tuh di launching di tanggal 18 kemarin. Dan buat yang nanya harganya berapa, jadi harga launchingnya kemarin kalau nggak salah tuh untuk 1.500 pembeli pertama tuh dapat di harga 1,5 jutaan. Dan selanjutnya ya, untuk pembeli selanjutnya di atas 1.500 itu dapat harga 1,7 jutaan. Ini aku udah jelasin di video yang ini, tonton aja deh, dan aku juga udah bongkar nih HP-nya untuk lihat build quality-nya. Tapi sebelum aku lanjut ya disclaimer dulu, ini suka duka sesuai sama pengalamanku pribadi pakai ini HP. Jadi kalau ada yang berbeda ya dari apa yang kalian rasain atau berbeda dari tech reviewer lain ya maafin. Karena kan selera orang dalam pakai HP tuh beda-beda cuy. Ngomongin soal desain sekilas sih mirip nih sama saudaranya sendiri. Ya kalau di Infinix ada seri GT dan di Tecno tuh ada seri POVA. Dan di itel ini ada seri Power yang pakai desain ala mecha-mecha kayak gini. Tapi ini baru pertama kali loh itel ngeluarin desain mecha kayak gini. Karena ya sebelumnya tuh ada itel P55 tuh desainnya tuh lebih estetik atau lebih minimalis gitu. Nggak gaming-gamingan kayak gini. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sama desain HP yang ke gaming-gamingan kayak gini. Alasanku masukin ke bagian suka tuh ya cuma satu. Karena feel genggam itu yang nyaman banget menurut aku. Biasa di seri POVA atau di seri GT itu ya bentuk HP-nya itu mengkotak, tapi di seri Power ini ya dari itel P65 ini bentuk HP itu lebih ke oval dan sikunya jadi nggak tajam. Itu ngebuat feel genggam itu lebih nyaman dan ya lebih enak lah digenggam lama-lama. Untuk ukurannya juga pas banget nih di tanganku dengan panjang 165 mm, lebarnya ada di 77 mm, dan beratnya tuh ada di 190 gram. Ini rada berat sih emang, apalagi ditambah sama charging case-nya nanti. Terus aku mau kasih apresiasi nih buat itel ya, karena lagi-lagi mereka kasih HP dengan desain mewah kayak gini, harga itu cuma 1 jutaan. Kemarin mereka nge-launching HP dengan layar curve cuma 1,8 jutaan, kalau nggak salah tuh di seri itel S23 Plus. Kali ini mereka nge-launching HP dengan desain gaming yang ada lampu-lampunya kayak gini tuh cuma 1,5 jutaan doang. Buset, itu GG parah cuy. Tapi good job lah ya buat itel yang udah ngasih kesempatan buat temen-temen nih yang lagi nyari HP dengan budget minimalis untuk ngerasain HP dengan fitur-fitur mewah di harga yang sesuai sama kantong mereka. Bukan itel kalau paket pembeliannya itu nggak lengkap. Ini sih bukan lengkap lagi, tapi dikasih banyak bonus. Siap, kita dikasih charging case yang sebenarnya nih power bank, cuman bedanya nggak pakai kabel dan nempelnya di HP. Ya mungkin itel mau kasih fitur wireless charging yang mirip-mirip sama MagSafe-nya iPhone. Tapi karena mungkin nih mau motong budget, mereka buat inovasi sendiri dengan charging case-nya tadi. Sebenarnya ini inovasinya bagus banget menurut aku. Selain ngecasnya tuh lebih cepat karena dia langsung plug in ke port chargernya. Plus nggak perlu ribet-ribet lagi megang power bank. Ya logikanya biasanya kita pegang power bank pakai kabel. Nah ini udah nempel langsung di casing HP-nya cuy. Itu keren banget sih inovasinya buat itel. Dan buat yang cari info tentang cara pakai power bank-nya, berapa lama habisnya, kecepatan ngecasnya, kalian cek aja langsung di channelnya YouTuber Cupu. Karena Bang Fendi ini udah ngejelasin detailnya tuh detail banget lah di video dia. Nah di video yang ini nih. Ngomongin soal fitur, kayaknya ini suka yang paling masuk di akal cuy. Soalnya untuk HP 1 jutaan ini fiturnya tuh killer banget. Lumayan banyak dan jarang ada di HP 1 jutaan lainnya cuy. Yang pertama tuh ada fitur yang namanya flex button. Ini sih lebih mirip ke action buttonnya iPhone dan lumayan ngebantu banget sih menurut aku. Jadi kamu bisa atur kegunaan flex button ini di menu setting. Modenya tuh ada dua, yang pertama tuh mode tekan 1 kali dan yang kedua tuh mode tekan yang lama yang bisa kamu ganti fungsinya sesuai kebutuhan kamu. Fitur yang simple tapi menurut aku tuh ngebantu banget buat orang yang pengennya tuh serba cepat cuy. Kalau aku sih biasanya di mode yang tekan sekali tuh aku gunain untuk shortcut kamera dan untuk tekan yang lama tuh aku gunain untuk silent. Jadi nggak perlu buka-buka HP lagi. Cakep sih ini fitur ya, mudah-mudahan brand lain pada ngasih fitur flex button ya kayak HP itel P65 ini nantinya cuy. Fitur yang killer selanjutnya itu yaitu bypass charging. Emang fitur ini biasa aja sih, udah banyak yang pakai juga kan. Tapi jarang ada di HP 1 jutaan. Nah ini pas banget nih, berhubung ini HP-HP gaming dan pengisian dayanya itu cukup lambat ya menurut aku. Jadi fitur bypass charging ini bakal kepake banget di HP itel P65 ini. Dan buat yang belum tahu apa itu bypass charging,
Jadi sewaktu kita ngecas daya dari charger itu langsung di bypass ke mesin HP kamu, nggak melalui baterai lagi. Nah, jadi ngebuat baterai HP kamu itu nggak berkurang sewaktu kamu main game sambil dicas cuy. Dan ada fitur yang nggak kalah keren buat gaya-gayaan, yaitu lampu indikatornya ini cuy. Sebenarnya ini relatif sih, ada yang suka, ada yang nggak suka juga karena kesannya lebay ya gitu, RGB-RGB-an. Tapi menurut aku ini sih cukup bagus. Lagian juga bentuknya itu simetris di bawah lampu LED-nya cuy, di bawah lampu flashnya. Jadi nggak terlalu besar juga sih. Buat yang nggak suka ya tinggal dimatiin aja. Lagian juga bisa disetting mau dipakai atau enggak nantinya. Untuk fitur-fitur lainnya juga cukup lengkap. Ada sensor gyroscope ya yang udah hardware. Waktu aku tes buat main PUBG juga udah responsif banget. Sensor-sensor pendukung lainnya juga lengkap, mulai dari sensor kompas, cahaya, proximity, dan ada juga sensor magnet. Wah, 1 jutaan lengkap banget fiturnya. Buset. Hal sepele tapi mulai diilangin, jack audio. Yap, berhubung HP ini HP gaming, rasaku jack audio ini bakal kepake banget sewaktu kita main game. Apalagi itu game Battle Royale kayak PUBG ataupun game paling fenomenal di Indonesia, FF. Buat dengerin step musuh tuh pasti enak banget lah kalau pakai handset yang ada kabelnya, nggak ada delaynya. Daripada kita pakai TWS ya yang mahal sekalipun masih kerasa tuh delaynya. Simple sih tapi ngangenin di HP zaman sekarang. Bener nggak sih cuy? Karena sekarang ini udah banyak HP yang dihilangin nih lubang jack audionya. Padahal kalau ngomongin soal storage di HP ini lumayan besar sih cuy menurut aku. Tapi yang lebih cakep lagi kita dikasih opsi buat tambahin SD card tambahan buat nambah storage-nya nanti cuy. Ya lumayan kan, storage internalnya bisa kita buat install game dan aplikasi. Sedangkan SD card-nya bisa simpen file kayak foto dan video. Ini yang namanya surga dunia di HP 1 jutaan. Makin kesini itel kayaknya makin mateng kalau ngomongin soal build quality. By the way, ini HP udah kita bongkar dan kalian bisa lihat videonya di video yang ini atau search aja lah di channelnya GZ. Selain bodi luarnya yang bisa ku bilang nih kokoh dan compact banget buat HP 1 jutaan. Tapi untuk build quality bagian dalamnya juga bisa aku katakan nih HP bagus banget sih. Untuk range harga 1 jutaan lah. Contohnya aja mulai dari SIM tray-nya yang udah dikasih seal karet kayak gini biar air tuh nggak mudah masuk. Terus slot chargernya dan jack audionya juga tersedia seal karet. Waduh, ini bagus banget. Dan untuk penyusunan komponennya juga rapi dan padat ya, jadi nggak terasa kopong. Tapi ada satu hal sih yang menurut aku tuh kurang, yaitu di bagian frame-nya yang rada tipis. Kemarin pas aku bongkar dan aku congkel dikit aja, frame-nya tuh jadi retak cuy kayak gini. Tapi selain frame-nya ini udah bagus sih cuy menurut aku untuk HP harga 1 jutaan cuy. Uni SoC T615, RAM 8GB LPDDR4, internal 256GB UFS 2.2. Rasaku itu udah bagus ya, udah oke banget untuk HP harga 1 jutaan. Ya emang ini bukan chipset terbaik untuk HP harga 1,5 jutaan coy. Kalau kita bandinginnya sama Helio G99, chipset sejuta umat, ya emang masih kalah sih menurut aku Uni SoC T615 ini. Tapi dengan fitur yang dikasih tadi menurut aku itu balance ya, karena kebanyakan HP-HP yang chipsetnya pakai G99 itu di HP 1 jutaan nggak punya fitur-fitur kayak gini. Contohnya aja Vapor Charging atau Flex Button, dan paket pembeliannya juga nggak banyak lah bonusnya ya kayak charging case tadi cuy. Ya balik lagi sama kamunya, cari performa atau cari fitur kayak itel P65 ini. Karena biasanya HP dengan harga yang cukup murah, ya pasti ada sesuatunya cuy. Ya kalau ditanya HP ini dipotong di bagian mana, di harga 1,5 jutaan mungkin menurut aku dipotongnya di bagian dapur pacunya ini cuy. Tapi sepengalamanku pakai ini HP, si Uni SoC T615 ini ya nggak jelek cuy, masih oke lah buat main game juga masih nyaman. Tapi kalau buat pro scan ya jangan ngarep lebih lah ya di HP 1 jutaan. Sekedar buat main game atau buat ilangin stres ya oke lah ya, balik lagi ke harganya. Makanya aku masukin ke bagian suka. Dengan RAM 8GB yang udah LPDDR4X dan storage-nya 256GB UFS 2.2 di harga segini sih menurut aku nih HP udah overpower banget cuy. Jadi tadi kita udah ngomongin nih soal suka-sukanya atau enak-enaknya lah di HP itel P65 ini. Sekarang kita ngomongin dukanya atau nggak enak-enaknya di HP ini. Tapi ini disclaimer dulu, ini menurut pandangan aku pribadi. Kalau ada yang beda ya boleh monggo di komen aja. Atau ada juga yang mau nambahin dukanya, ya langsung gas aja lah di kolom komentar, itu terbuka lebar. Biar ya buat sharing-sharing, buat teman-teman yang baru mau beli HP ini biar ada referensi nantinya cuy. Untuk duka yang pertama nih ada di sektor pengisian dayanya. HP 1 jutaan kalau soal pengisian daya emang nggak bisa berekspektasi lebih lah cuy. Contohnya aja si itel P65 ini, untuk ngecasnya tuh dari 0 ke 50% kita butuh waktu kurang lebih 50 menitan, itu lama banget.
Dan buat fullnya butuh waktu 1 jam 50 menit. Ya kadang aku ngantuk juga tuh nunggu fullnya, tapi syukurnya ada fitur bypass charging dan dikasih bonus power bank tadi ya. Jadi kita bisa main HP sambil dipakein charging case-nya atau dipakein power bank-nya. Ya, kalau baterai low tinggal tempel charging case. Kalau mau main game tinggal pakai fitur bypass charging. Ya udah disiapin lah sama itel solusinya. Emang harus agak ribet dikit sih, tapi yang ngarep apa coba di HP harga 1 jutaan. Dikasih fitur kayak gini aja tuh udah syukur banget lah. Untuk urusan layar sih menurut aku oke-oke aja ya, standar HP 1 jutaan lah ya. Layarnya udah punch hole, refresh rate 120Hz, terus resolusinya juga udah SD. Ya emang banyak yang bilang kalau poni bawahnya ini nggak simetris, rada tebel. Woi, bangunlah, ini HP 1 jutaan, jangan di komen kayak gitu cuy. Tapi bukan itu yang aku permasalahin, cuma rada sayang aja kalau dipakai di luar ruangan, rada gelap walau udah full brightness nih. Ini nggak dijelasin sih berapa nits maksimal brightness-nya, tapi menurut aku sih emang rada gelap aja nih HP. Dan buat abang-abang ojol atau kurir paket yang sering pakai HP waktu berkendara, ya ini kayaknya kurang cocok sih buat abangnya. Ntar takutnya karena terlalu gelap jadi nggak fokus tuh waktu nyetir sambil lihat Google Maps-nya. Jangan ya bang ya, bahaya. Ya emang ada nilai plusnya sih di HP ini, kayak faktor pendukung kayak power bank case tadi itu bisa ngebantu banget buat orang yang kerja di outdoor. Tapi ya balik lagi sih ke yang mau beli ya, pertimbangin aja dulu kekurangan yang satu ini. Ya kalau memang cocok dan nggak berpengaruh banget nih brightness-nya, ya udah gas langsung beli aja nih HP. Duka yang ketiga ada di sektor nih speakernya coy. Bukan karena mono speaker, tapi emang si itel P65 ini suaranya rada kurang, bassnya tipis dan suara itu terlalu datar. Terus suaranya juga terlalu kurang besar lah cuy. Ya menurut aku ini kecil sih suaranya. Apalagi untuk ukuran mono speaker, jadi kayak double gitu minusnya. Udah suaranya pelan, ya suaranya nggak bagus juga gitu kan. Ya solusinya pakein aja handset atau speaker eksternal kalau mau dengerin lagu, itu udah paling bener dah di HP ini. Tapi ya kita maklumin aja lah ya. Balik lagi ke harganya sama fitur-fitur yang udah dikasih di HP ini cuy. Nah jadi itu menurut aku suka duka di HP itel P65 ini. Dan kalau ada yang nanya nih, kameranya masuk ke bagian suka atau ke bagian duka? Menurut aku sih nggak masuk di kedua-duanya cuy. Karena emang untuk hasil kameranya dikatain bagus ya enggak, dikatain jelek ya enggak juga. Ya standar gitu. Dan buat yang penasaran sama hasil kameranya ya udah nih lah, langsung kalian cek aja. Nah, gimana hasil kameranya? Standar banget kan? Ya udahlah ya, memang kayak gitu. Mau gimana lagi? Lagian ini memang HP gaming ya. Kalau HP gaming biasanya hasil kameranya tuh ya nggak bisa diharapin lah cuy. Ya udah mungkin sampai di sini aja video kali ini. Yang suka sama videonya boleh ditekan tombol like-nya dan ditekan juga tombol subscribe-nya biar kamu gak ketinggalan video menarik dari channel GZ ini cuy. Ya udah sampai jumpa di next video. See you and bye bye.